Ya oke guys, bagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh Kamis 11 Desember 2024 ya. Oke, IHSG Rabu ini naik ya. Ya oke lah ya. Nah, ADI udah mulai turun. Jadi kemarin gue lihat seperti yang gue bilang di lewat hari Selasa gue udah nggak bisa predik lagi gitu ya. Semua itu secara fundamental ya ini udah equilibrium lah, simbangan. Tapi gua nggak tahu apakah di baliknya itu memang ada bandar gede yang mau bisa ngangkat sampai 15.30. Nah, itu udah misteri itu udah buat gua. Ya, jadi ketika lu yang beli ya tentunya lu udah paham resikonya masing-masing seperti itu ya. Oke. Nah, gua mau bahas soal hari ini berita ya, nyantai aja ya, PPM Vietnam ya, di mana dia hari ini turun resmi dari 10 ke 8%. Turunnya hanya sampai akhir Juni 2025 ya. Nah, kalau gue melihat sampai Juni 2025, maka gue menilai kebijakannya Vietnam ini temporary, sementara. Kenapa temporary? Menurut gue, pemerintah Vietnam melihat sesuatu bahwa harus adanya kefleksibelan dalam menilai situasi global gitu loh ya. Fleksibel. Jadi pemangku kebijakan haruslah fleksibel kalau menurut gue. Nggak bisa kaku. Kaku, wah ini sudah sesuai undang-undang ya. Ya itu yang bikin jawaban mungkin hari ini lo melihat jawaban terlalu normatif gitu ya dari pemangku kebijakan. Padahal pejabat itu kan dia dipilih supaya dia bisa menafsir undang-undang dan peraturan gitu. Ya itu karena dia manusia yang punya hikmat gitu loh, punya kebijaksanaan. Kalau semua dijawab hanya secara normatif ya ganti AI aja kan seperti itu. Nah, itulah makanya gue bilang pemerintah Vietnam menurut gue diisi orangnya yang minimal lebih lebih fleksibel dan lebih bisa membaca tanda, membaca data. Seperti ya kita akan bahas nih apa sih yang pemerintah Vietnam lakukan sehingga dia bisa tumbuh pertumbuhan ekonomi 7% dan malah sekarang bisa potong 8%. Nah, gitu loh. Ya, kita harus belajar dari orang yang bisa. Masa sih kita di Indo ini kekurangan orang pinter loh sampai-sampai jangan-jangan di bidang ini kita harus import pejabat juga gitu, naturalisasi gitu loh. Ya, buat nanya, ini nanya, kok lu bisa, kita nggak bisa gitu. Hari ini kita naikin 12%, Vietnam turunin 8%. Nah, ini jadi menarik ya, John. Kebetulan momennya sama. Nanti kita lihat di bulan Juni 2025, Vietnam GDP-nya lebih bertumbuh atau kita yang lebih bertumbuh, PPN 12% ya. Ya, John. Nah, ini nanti lihat aja di 6 bulan. Kita bisa bandingin kok, ya. Yang lebih bertumbuh orang yang cut taxes ya. Orang yang negara yang potong pajak apa negara yang naikin pajak. Kita lihat aja GDP-nya yang bertumbuh yang mana gitu aja. Ya. Soalnya gini John, gue amat-amatin memang banyak ya. Terutama kalau lu belajar ekonomi di gaya barat gitu kan. Mereka itu yakin semakin tinggi tax ratio, semakin tinggi lu mungut pajak, akan terjadi ledakan ekonomi. Ada pemahaman seperti itu. Tapi kalau lu tanya lu balikin data ke mereka, ya hari ini um, tax rasionya Prancis 40%, Jerman gue lupa 30% berapa, Inggris berapa, sekitar gitu tax ratio tinggi-tinggi. Tapi yang lo lihat mereka itu jeblok ekonominya. Berarti tidak terbukti bahwa semakin tinggi tax ratio semakin meledak GDP lo. Sebenarnya tidak terbukti. Ya. Nanti kita lihat aja Vietnam dan Indonesia nih. Kebetulan Indonesia naikin ke 12%, Vietnam naikin ke 8%. Siapa yang GDP-nya lebih bertumbuh ya? Oke, kita akan coba bedah satu-satu apa yang dilakukan pemerintah Vietnam. Pertama kita lihat pertumbuhan GDP dulu lah. Ya, Vietnam. Vietnam ini penduduknya eh oke, kita lihat. Vietnam ini penduduknya 100 juta ya, John. Jadi kita 200 juta. Kita dua kali lipat lebih banyak ya.
Tapi jangan dijadikan pembenaran juga. Wah, itu kan Indonesia penduduknya kecil cuma pertumbuhan tinggi. Kalau lu lihat India hari ini penduduknya 1 miliar, dia bisa tumbuh 7%, itu kenapa gitu loh. Kita jangan selalu melihat ke bawah, wah ini mah selalu pembenaran, nggak pernah mau coba lihat ke atas gitu loh. Ya, jadi nggak pembenaran juga soal jumlah penduduk ya. Oke, pertumbuhan GDP-nya Vietnam yang terbaru ya, saat ini ada di angka 7,4%, John. Ya, nah, kalau ya ini selalu udah mulai-mulai 7 7 ya. Sempat ngedrop di 5 nih. Ya, sempat ngedrop. Nah, nanti kita bahas nih. Ini menariknya Vietnam ini punya kebijakan ya. Kita analisa cuma bisa dari luar dulu nih, datang lihat aja. Kita pertumbuhan cuma 4,9. Cenderung menurun di kuartal dari sini ya, dari 2000. Dia cenderung menurun punya. Kita buka aja lah supaya nggak hoax. Oh ya, tadi oke. Sebelum gua masuk ke situ, tadi gua ada dengar satu statement dari pemangku kebijakannya yang menurut gua cukup miris ya, sayang banget ya. Nah, ini gua takut yang terjadi itu seperti ini, John. Ini gua takutnya yang terjadi nih ya. Hari ini lo baca berita ya, statement di mana-mana, penjelasan dari pemangku kebijakan bahwa inflasi kita terendah di dunia 1,5%. Ya, yang gue sebenarnya agak miris itu dianggap prestasi. Ya, dianggap prestasi padahal John, gue takutnya terjadi semacam salah baca data menurut gue. Inflasi 1,5%, jangan-jangan John artinya itu daya beli lo hancur. Bisa jadi John. Nah, itu yang mungkin nggak ditangkap. Ya, takutnya seperti itu, daya beli hancur. Tapi dianggap sebagai sebuah prestasi. Sama kayak kayak kalau di saham itu kita diajarkan ilmu dasar di saham ya. Kalau PBV rendah, berarti perusahaan lagi murah, betul ya? Ada arti lain loh, PBV rendah itu secara teori. Tapi ada arti lain, John. Ada arti lain, PBV rendah jangan-jangan tuh perusahaan memang busuk. Ya, makanya lo dihargain rendah main investor. Ngerti ya? Nah, takutnya ketika pemangku kebijakan menganggap inflasi 1,5% itu prestasi, pada realitanya sebenarnya itu daya beli pada hancur ya, kelas menengah pada hancur. Nah, takutnya tidak menyadari kesalahannya. Nah, itu dia John, takutnya kita. Takutnya kita sebagai rakyat di situ. Ya, sama kayak PBV tadi, kasus PBV tadi. Nah, oke. Nah, ini GDP growth kita ya, Indonesia. Nah, lo bisa lihat cenderung jeblok ya. Paling tinggi di sini nih, dari sini 5,7 terus ngedrop, parah banget ngedrop 5 ya. Dari sini cenderung ngedrop 5,1, 5 dan sekarang 4,9. Sedangkan Vietnam cenderung naik dari sini kuartal 1. Cenderung 7,4. Nah, kita mau bedah rahasianya dia apa nih ya enggak? Kok bisa sampai dia malah nurunin PPN, Joni? Nah, itu yang mau kita bahas ya. Jadi oke, jadi kita harus kita akui bahwa secara GDP Vietnam menang. Oke, pertumbuhan GDP 7,4 menang dong, ya. Gue mirisnya kadang-kadang dilihat selalu begini. Misalnya kita berprestasi jeblok nih 4,9 kan jeblok tuh sebenarnya. Selalu dijadikan pembenarannya seperti ini. Wah, kita kalau dibandingkan negara lain yang jeblok misalnya gitu ya, kita termasuk yang baik. Tapi tanpa menyadari bahwa sebenarnya kita terjadi penurunan yang cukup dahsyat gitu loh. Ya. Selalu dibandingkannya sama negara yang lebih jeblok. Kenapa kita nggak selalu membandingkan nama negara yang lebih naik ya? Kita tanya rahasia dia apa gitu loh. Ya, kita membandingkannya selalu sama negara yang lebih jeblok. Jadi seolah-olah karena ada negara yang lebih jeblok berarti kita berprestasi gitu loh. Padahal harusnya kan kita berpikir, wah, kalau Vietnam bisa 7,4 rahasianya apa nih ya? Coba kita lihat gitu loh. Nah, kalau gue melihatnya selalu, kalau menurut gue harusnya lu kayak begitu. Tapi kita selalu bandingin sama negara yang lebih jeblok. Nah, apa yang dilakukan Vietnam, John? Ya, kita lihat dulu tingkat inflasinya Vietnam ya.
inflasi. Nah, nah di sini John, menurut gua pemerintah Vietnam melihat sesuatu yang ini. Tadinya di Juli 2024 inflasi 4 nih. Ini jebol tahu-tahu ketiga kan. Tahu-tahu di awal di September enggak, sorry, di bulan ini Juli ya. Nah, ketika di September inflasinya hanya 2,6, menurut gua pemerintah Vietnam itu udah melihat sebuah tanda penurunan daya beli. Ingat John, inflasi itu jangan lo artikan negatif. Gue takutnya ya itu tadi ya. Kalau menurut gua negara Vietnam mengartikan nih daya belinya melemah. Tapi kalau kita di Indonesia 1,5 makin kecil dianggapnya prestasi. Nah, itu udah beda-beda orang, beda nafsir, pasti beda kebijakan. Karena pemerintah Vietnam menilai inflasi ini udah mulai rendah, nggak setinggi-setinggi ini nih, 4,4 gini kan. Ini kan berarti daya beli kuat kan? Ya nggak? Daya beli kuat kan, inflasi 4 kan. Ketika dia melihat daya beli merma di sini, dia memutuskan untuk menurunkan PPN. Tujuannya apa? Untuk membos ini, membos daya beli. Ya, kita kebalik, John. Coba kita lihat ya. Nah, ini tergantung orang yang naksir nih, John. Ya, kalau orang naksir ini si orang yang pemangku kebijakan bilang ini bukan prestasi, ya, dia akan menstimulus ekonominya ya. Salah satu stimulusnya memotong PPN seperti itu. Dia akan stimulus karena menganggap, wah ini daya beli melemah. Tapi lain cerita kalau di ini ditangani di orang yang menganggap ini prestasi. Wah, ini bagus ya inflasi 2%. Oh, batu ya udah. Wah, ini berarti daya beli masih kuat ya. Gue nggak ngerti ya gimana ceritanya lu inflasi kecil, tapi lo tafsir daya beli masih kuat dan lo naikkan PPN. Nah, itu John. Ajaib. Ya kita lihat inflasi Indonesia ya kita bandingkan. Inflasi Indonesia 2024 ya. Kenapa lagi? Oke, kita buka inflasinya. Nih, makin jeblok nih. Ya, ya. 2,5, 2,1 ya makin jeblok, jeblok, jeblok. Kalau gua nafsir gini berarti ini daya beli hancur kalau gua mandangnya. Tapi kan ada orang yang mandang, wih, dahsyat nih ya. Sesuai sesuai ajaran World Bank. Kita berprestasi di mata World Bank. Ya udah, kalau udah kayak gitu ya mau ngomong apa? Dianggapnya ini daya beli berarti makin kuat. Nah itu John, gua nggak ngerti ya gimana ceritanya inflasi kecil itu daya beli itu artinya menguat. Lu kalau ketemu orang kaya di satu komplek John, semuanya orang kaya, pendapatan 30 juta per bulan, nggak mau lagi dia beli kopi 3.000 John. Dia beli kopi 50.000. Jadi inflasi tuh di toko daerah itu. Itu artinya ketika lo melihat suatu daerah itu banyak orang kopi 50.000 tetap ramai itu berarti daya belinya kuat. Terjadi inflasi sih memang, tapi kan semua orang ada duitnya gitu. Semua orang ada. Kalau menurut gua ini artinya daya beli melemah. Daya beli melemah. Tapi kalau ada orang yang artinya daya beli menguat ya udah. Nah, jadi ketika pemerintah Vietnam menafsirkan inflasinya dia ini melemah seperti ini ya, dia menurunkan PPN, potong pajak supaya boosting daya beli. Kita kebalik karena pemangku kebijakan kita menganggap ini prestasi, dinaikkanlah PPN. Ngerti ya? Udah lo ngerti nggak bedanya di mana? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Beda di orang. Beda di orang doang. Jadi bukan karena kita tidak mampu menurunkan PPN dari 11 ke 8, bukan gitu, John. Bukan. Mampu Indonesia bisa nggak? Bisa, bisa, bisa. Cuman karena yang pemangku kebijakannya merasa itu prestasi, udah susah lu mau ngomong sampai berbui juga kalau didengar. Nah, apalagi yang dilakukan Vietnam, John? Dia nambahnya itu dari mana ya? Budget defisit lah, be kreatif lah. Budget defisitnya Vietnam itu 4%. Nah, itu cara nambelnya. Be kreatif gitu. Bagaimana lu mendapatkan sebuah dana tanpa harus menaikkan pajak? Bisa, bisa. Nah, yang gue cukup kreatif gue lihat pemerintah Vietnam nih, dia rutin di angka 4,1%. Budget defisitnya nih, terutama 3 tahun beruntun ini ya.
Harus lihat kondisi gitu loh. Kalau kita malah ketakutan 2,9, 2,8 doang gitu. Kalau lo emang kurang naikin aja 3 sampai 4, be fleksibel gitu loh. Maksudnya jadi fleksibel lah seperti pemerintah Vietnam gitu loh. Fleksibel ya 4 dia. Gede loh, Amerika aja 4, malah 5 kalau gue nggak salah. Kreatif nggak terpaku, nggak boleh lewati 3% gitu loh. Kita kan ada aturan nggak boleh 3% kan. Tapi lihat kondisinya dong kan suku bunga The Fed tinggi ya kenapa enggak gitu. Kalau lo emang kurang ya lo naikin aja jadi 4 gitu loh. Kalau kalau PDB kan 22.800, kalau kita naikin 1% kita dapat tambahan dana 220 triliun. Lu bisa bayain banyak hal tanpa harus menagih pajak. PPN itu John, gua kemarin baca jurnal dari orang Indonesia itu memang ada cara ngebiusnya. Ada yang diuntungkan, ada. Jadi gua semoga nggak ke arah situ ya. Semoga bukan karena ada orang sedikit segelintir oknum yang diuntungkan dari PPN itu. Jadi kebijakannya harus lolos. Jadi ada namanya ngebius PPN, ada pajak itu kan ada pajak masukannya PPN ini gua baca, ada pajak keluaran. Kalau pajak masukan lebih gede dari pajak pengeluaran, si orang ini bisa minta duit ke negara untuk balikin, bisa. Nah, kebanyakan transaksinya fiktif di situ. Nah, itu apakah ada hubungannya ke sana? Nah, itu namanya apa sih? Restitusi ya. Gua baca restitusi. Gue dengar ini juga dari mantan Dirjen Pajak sama mantan Menteri Keuangan juga. Nah, ini John, jangan sampai maksanya PPN 12% ini karena mungkin ada pihak yang diuntungkan di sini, jangan sampai ya. Tapi kalau dari sisi kreatif kita bicara pemerintah Vietnam ya dia cungin jempol lah. Iya nggak dia budget defisitnya 4%. Kita kita terlalu ketakutan 2,9 ya. Tapi pemerintah Vietnam bisa dan dia potong pajak sampai 8%. PPN-nya ke 8%. Nah, yang gue cukup menarik juga salah satu itu adalah interest rate-nya dia, suku bunganya dia. Ini menarik banget ya manuver yang dilakukan bank sentralnya dia. Ini contoh bank sentralnya Vietnam ya. Ini ada satu hal yang dia yang menarik yang menurut gue dia lakukan. Nih ya. Nih, ini lucu nih ya. Kan nih corona ketika corona kan semua suku bunga rendah dong ya. Betul ya? Lalu The Fed naikin suku bunga nih di April, di sini kan. Pertama dia ikutin 6% di atas suku bunga The Fed. Tapi mendadak suku bank sentralnya dia berani ambil kebijakan loh, turunin berkali-kali sampai di bawah suku bunga The Fed. Ya, kenapa? Konsekuensi dari dia berani ngambil tindakan ini adalah mata uangnya dia melemah. Tapi dia berani ambil risiko. Kenapa? Coba lo lihat ya, dong Vietnam to dollar. Dia berani ambil risiko ya dolar baliklah. Dia berani ambil risiko mata uangnya melemah demi daya beli yang terjaga. Nah, ini John. Ya. Lo lihat semenjak dia dia turunin suku bunga ya, mata uang dia melemah kan, dolar menguat nih, dolar menguat ya, sampai di sini terjadi dari 24.000 ke 25.000 ya, dolar menguat ya. Tapi dia berani ambil resiko itu mata uangnya melemah demi menjaga daya beli ya. Kenapa gue bilang begitu ya? Misalnya gini, si A itu ya, dia punya, dia anggaplah sebenarnya sebelum suku bunga naik dia tuh cicilan misalnya KPR-nya kan cuma 2,2 juta itu ya. Ketika suku bunga naik jadi 3,2 ya anggaplah. Jadi si A ini ketarik 1 juta lebih. Jadi dia harus bayar 1 juta lebih ke bank ini. Karena suku bunga yang tinggi. Ya. Jadi yang tadinya dia bisa belanja, punya duit 1 juta lebih, mungkin bisa belanja banyak hal, bisa beli susunya, mungkin susunya Pediasure ya atau Kilkit Platinum gitu. Dia nggak bisa beli lagi. Dia ganti susunya Denko. Ya, karena dia udah nggak mampu, duitnya ketarik kan. Ya, spare 1 juta. Nah, alasan kenapa BI menaikkan suku bunga dan lu bayar KPR lebih mahal itu ya, supaya dolarnya tetap 15.600 misalnya gitu, supaya tidak meledak ke 16.000. Supaya susu yang tadinya misalnya satu apa sih satu botol itu 20.000 ya.
Kalau dolar dari 15.000 ke 16.000 kan naik sekitar 6% ya. BI ini pengen menjaga supaya jaga inflasi ya, supaya susu itu tepat 20.000. Tapi cara dia jaga supaya kan susu kan 80% import ya. Ya. Kalau mata uang melemah pasti naik. Nah, BI ini pengen menjaga susu tetap 20.000, tapi caranya gimana? Dia naikin suku bunga. Ya, supaya supaya rupiah nggak melemah, dia naikin suku bunga supaya susu tetap 20.000. Kalau dia nggak naikin suku bunga, mata uang rupiah akan melemah. Susu nanti bisa naik dari 20.000 jadi 21.000. Ini lu dengerin cerita gua. Dengerin cerita gua. Kenapa pemerintah Vietnam berani menurut gua ya? Supaya jadi gini dan supaya susu tidak jadi ke 21.000 ya, termasuk produk-produk lainnya tidak naik 6% gitu ya. Yang impor terutama BI akhirnya mengambil kebijakan naikin suku bunga. Itu makanya lo bayar KPR lebih mahal. Nah, lo lebih pilih mana? Lebih pilih mana? Seandainya suku bunga tidak dinaikkan, betul susu jadi 21.000. Betul. Banyak barang impor naik betul. Tapi duit 1 jutanya tetap lo pegang. Ini John, coba ini gua sudut pandang ya gua. Lo lebih pilih mana? Susu naik betul 6% karena impor di 21.000. Tapi 1 jutanya tadi tetap lo pegang. Lo masih bisa beli tuh susu 21.000. Masih bisa. Karena apa? Lu masih pegang 1 jutanya. Daya beli terjaga. Memang produk import naik. Betul. Tapi orang ada duitnya. Ketimbang lu jaga susu tetap 20.000. Tapi duit 1 jutanya ketarik. Dia juga pelangap-pelongo kagak belanja. Betul nggak? Betul susu 20.000. Tapi 1 jutanya kan dia ketarik. Dia nggak bisa belanja. Otomatis penjualan susunya jadi malah makin melemah. Daya beli makin turun. Nah itu John, lu lebih pilih mana dah? Nah, gue lihat pemerintah Vietnam dari lihat dia grafik potong suku bunga gitu ya. Gue ngelihat dia lebih milih opsi yang pertama. Waktu gue udah habis John ya. Jadi gitu aja John. Gue melihat jadi Vietnam menurut gue pemerintahnya lebih kreatif. Itu aja ya. Nanti juga berikutnya karena data gak bisa